Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber, semangat pagi, salam ekstrim. Yang pengen saya bahas pada hari ini adalah kebodohan VTuber. Yang kedua adalah ada asbab dan musabab. Yang ketiga, kita punya alasan masing-masing. Pastikan Anda menyimak video ini sampai akhir. Welcome back to my channel GSBV. Bagi Anda yang baru pertama kali menemukan channel saya, silakan Anda tekan tombol subscribe ini ya. Kemudian loncengnya paling atas, serta Anda like, share di media sosial Anda atau kepada grup Anda. Yang terakhir, Anda bisa komentar apapun itu komentarmu, bebas tapi sopan ya. Kita semua manusia yang harus saling menghormati. Langsung kepada videonya saudaraku, bahwasanya yang pertama, kebodohan VTuber. Kenapa saya harus ungkap semacam ini? Karena kita sudah 1 tahun lebih ya VTuber berdiri, tetapi ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang memang benar dari pertama mengikuti VTuber ini. Namanya kehidupan, pasti ada bodoh dan ada pintar, ya kan? Ada kecerdasan dan ada kebodohan. Nah, yang pengen saya ungkap di sini adalah sebuah kebodohan. Kalau kita berbicara tentang ilmu ini ketika dimiliki oleh seseorang akan menjadi sangat berbeda dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki ilmunya. Dunia ini dijalankan harus dengan ilmunya. Orang yang memiliki ilmu, yang paling penting dia akan sangat berhati-hati menghadapi dunia itu. Ketika orang melihat sesuatu peluang di dalam kehidupannya, bukan hanya VTuber ya, tetapi semua hal apapun, usahamu apapun dirimu, ketika engkau menemukan peluang di dalam kehidupanmu, engkau akan melihat dengan satu ilmu, yang kedua hanya sekedar mengikuti nafsumu sehingga kamu tidak berpikir panjang. Saya banyak curhatan, ada yang dananya miliaran, ada yang ratusan juta, ada yang puluhan juta, yang berhenti di ini. Kenapa seperti ini? Kalau kita bahasa kebodohan, bisa dikatakan ini adalah sebuah tindakan yang tidak dipertimbangkan dengan kecerdasan. Karena yang namanya aplikasi apapun ini bersifat duniawi, modernisasi dan perkembangan teknologi. Oke. Jadi orang-orang yang saat ini memang benar-benar mengeluh, benar-benar sakit, benar-benar bahkan ada yang macam-macam lah, dikejar ini, kejar itu sehingga dia resah. Ini adalah buah dari kurangnya ilmu untuk mempertimbangkan, sehingga aset atau investasi yang ditanamkan ini sangat besar, sehingga berakibat fatal ketika diuji 4,5 bulan saja sudah gunjang dan ganjing, sudah repot luar biasa. Itu yang pertama. Saya tidak mengatakan Anda bodoh, tidak, karena banyak sekali orang yang mengikuti VTuber dan tidak modal sekalipun, dia dengan berjuang mencari referral pada saat itu. Kemudian dia juga bisa berkembang, bahkan ada yang anggotanya ratusan, ada yang ribuan, ada yang bahkan puluhan ribu, ratusan ribu, luar biasa. Kenapa seperti ini? Karena mereka menggunakan ilmu untuk lebih berhati-hati untuk memberikan suatu dananya kepada sebuah aplikasi atau kepada sebuah usaha apapun di dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada asbab, ada musabab. Tidak mungkinlah ketika ada kebakaran ketika tidak ada api. Tidak mungkin ada kebakaran ketika tidak ada api. Maka apa? Yang Anda rasakan dengan Anda menjadi putus asa, menjadi resah, gundah gulana. Ini kenapa? Karena Anda dalam menyampaikan ini tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, atau bahkan dengan nafsu yang sebegitu bergelora, sehingga anggapannya adalah bagaimana Anda bisa meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, akibatnya adalah mereka akan lari menuntut Anda semua, ya kan,
menuntut Anda semua sehingga Anda menjadi resah saat ini. Bahkan Anda banyak yang sakit, ada yang stres, ada yang macam-macam. Kenapa? Anda memberikan satu pelajaran yang salah. Ini disebabkan seperti itu sehingga akibatnya, musababnya muncul satu reaksi pada saat ini. Anda menjadi bermacam-macam sifat, bermacam-macam sikap, bahkan ada yang menjadi VTuber sejati, begitu kan? Ada yang selalu setia menunggu VTube dengan alasan karena asetnya ada di situ, dengan alasan karena duitnya banyak yang di situ, dengan alasan karena memang dia tetap pengen berjuang, dengan alasan dia pengen tetap belajar, dan semua memiliki alasan, asbab, musabab masing-masing. Saya tidak tahu siapapun Anda yang mendengarkan video ini, Anda bagian yang mana. Anda boleh tulis di komentar. Saya beri waktu. Apakah Anda karena memang menunggu VTube Reborn sehingga ketika ditunda 1 hari 2 hari Anda sudah geger, sudah bingung dan luar biasa, ada yang stres, ya kan? Apakah Anda menunggu VTube hanya sekedar aset, atau Anda akan menunggu VTube karena Anda memang benar-benar pengen melaksanakan satu kegiatan di era pandemi, ya? Sekarang ada lockdown lagi, mengisi waktu dengan hal yang positif, menghasilkan di rumah, menghasilkan. Apa juga ada yang memang menunggu VTube ini karena selalu pengen belajar, karena teknologi berjalan dengan pesat, teknologi berjalan dengan luar biasa, dan kita jangan sampai ketinggalan itu. Ini masalah dunia, makanya saya selalu berpesan jangan baper. Dunia ini hanyalah panggung sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara, camkan itu. Tidak ada yang serius dalam dunia ini. Maka apapun agamamu, pasti engkau ada ajaran semacam itu. Jangan engkau terlalu serius menekuni dunia. Tidak penting, tidak penting. Penting untuk menyiapkan bagaimana engkau bisa menghidupi dirimu, keluargamu, anak-anakmu, dan turun-turunmu semua. Tetapi ini hanyalah panggung sandiwara. Kita wajib mencari, jangan lupa mencari untuk sebagai bekal kita kembali kepada alam keabadian, atau dikatakan di akhirat, semacam itu. Saya kembali kepada laptop. Ada sebab, ada musabab. Ada yang saat ini video bersantai, ceria, bahagia. Kenapa? Karena mereka memberikan sesuatu pelajaran kepada member-membernya dengan baik, dengan benar, sehingga tidak terobsesi menjadi hal-hal yang tidak masuk akal. Ingat ya, kenapa password saya adalah ngopi, santuy, dan akal sehat di sini. Karena ada yang saat ini mereka santai, VTube berhenti 4 bulan, ya tetap biasa aja, semacam itu. Kenapa? Karena mereka di awalnya juga sudah benar. Di awalnya mereka tidak tergesa-gesa, di awalnya tidak kesusu muluk barangkang melok. Mereka tidak terperdaya oleh nafsunya, tidak terperdaya oleh dunia, sehingga mereka aman, senyum, tentram, bahagia, ngopi, santuy, akal sehat. Asbab, musabab. Anda di mana? Anda seperti apa? Anda tuliskan di komentar. Kalau Anda setuju dengan statement ini, Anda bisa like, ya. Selanjutnya, ketika kita memilih untuk setia di VTube, apalagi sekarang ada VTube, satu aplikasi atau 2 aplikasi di dalam handphone kita yang manunggal sehingga dia berkolaborasi. Apakah Anda siap untuk menghadapi zaman yang semakin berkembang di era pandemi yang semacam ini, di era dunia yang korat-karit semacam ini? Apakah Anda akan memilih lanjut, atau Anda akan memilih aplikasi-aplikasi yang lain? Ini semua keputusan di tangan Anda, bukan di tangan siapa-siapa. Termasuk ketika Anda VTube on, ada yang berniat untuk mengambil VP-nya kemudian di uninstall, itu hak Anda. Ada yang pengen melanjutkan menanam asetnya, itu hak Anda. Atau bagi Anda yang pengen belajar dan terus belajar menekuni teknologi yang semakin berkembang, dan Anda berkembang, hidupmu berkembang, akalmu berkembang, jiwamu,
di VTube atau di aplikasi yang lain, itu juga terserah Anda. Intinya apa? Bosnya VTube adalah Anda sendiri. Bosnya usaha apapun yang Anda kelola adalah diri Anda sendiri. Bagaimana Anda mensikapinya, itu adalah cara-cara kita masing-masing untuk menghadapinya. Saudaraku, bahasan yang sangat penting yang saya sampaikan kepada Anda semuanya. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Saya sering mengatakan tidak semua orang ditakdirkan di VTube. Betul apa tidak? Yang setuju silahkan Anda komentar atau like. Tidak semua orang ditakdirkan bekerja di VTube atau menjalankan VTube. Anda boleh memilih, ya kan? Anda yang sekarang sudah konvensional, Anda sekarang yang sudah memiliki usaha yang maju, Anda tidak perlu aplikasi-aplikasi begitu dan begitu. Dengan dalih apapun, Anda boleh meninggalkan kok. Tidak ada yang melarang. Tetapi bagi Anda yang sudah memiliki konvensional, memiliki usaha berjalan, dan Anda pengen mengembangkan dengan teknologi yang berkembang pesat pada saat ini, dan Anda memilih VTube atau V+ di sini untuk beriklan atau untuk mengiklankan produk Anda, UMKM Anda, nah itu Anda bisa mengambil peluang ini. Atau Anda bisa beriklan dimanapun, di Facebook, kemudian di YouTube, atau beriklan di platform di TV sekalipun. Itu pilihan di tangan Anda. Intinya, VTuber bukan pengangguran. Mereka memiliki usaha masing-masing, sehingga orang-orang yang tidak di dalam rumahnya VTube, mereka tidak akan tahu secara total menjelaskan tentang rumah, detail rumah, dan mereka bukan pemilik rumah atau yang tinggal di rumah itu. Bagaimana dia bisa menjelaskan detail ketika kamarnya catnya warnanya hijau, ranjangnya berukir, kemudian di dalam lemarinya ada emas permata? Siapa yang akan tahu kalau dia bukan penghuni rumah itu atau pemilik rumah itu? Makanya dari analogi ini, apakah nalarmu, akalmu akan percaya kepada omongan-omongan orang yang di luar VTuber? Apakah Anda akan percaya? Kalau saya tidak. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang rumah itu. Tetapi ketika yang berbicara ini adalah orang yang di rumah itu, sehingga dia bisa berbicara detail. Oh, ukuran rumah ini adalah sekian kali sekian. Kemudian kamarnya ada 3. Kemudian setiap kamar ada ranjangnya. Kemudian setelah itu lemarinya, setiap kamar ada 2 lemari. 1 lemari ini yang di sini adalah untuk menyimpan berangkas uangnya, misalnya seperti itu. Dan dia pemilik rumah, maka kita wajib percaya. Kenapa? Karena dia ngerti, gitu kan. Percaya pun apakah terus kita harus mengimani? Sorry, itu bukan agama, jangan diimani. Ini dunia, saudaraku. Ini dunia. Bangkitkan nalarmu, kecerdasanmu, bahwasanya VTuber harus cerdas, arus bawah harus cerdas. Maka kenapa saya bikin ulasan, saya bikin video ini menjelang yang dikatakan manajemen mengatakan 8 Juli akan lahir. Apakah Anda terus percaya? Saya menyampaikan infonya, tetapi apa kata besok hari 8 itu? Apakah benar-benar launching? Atau hanya isapan jempol? Atau memang benar-benar gimana? Seperti apa? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Makanya apa? Positive thinking. Anda positive thinking, Anda berdoa, sabdakan yang baik, ucapkan yang baik, ciptakan yang baik, afirmasi yang baik, maka itulah yang akan terjadi. Itulah yang akan terjadi. Di dalam kehidupanmu, kalau sudah kamu isi dengan kata-kata yang jelek, cacian-cacian yang jelek, ucapan-ucapan yang jelek, ingat, itu yang akan terjadi ke dalam hidupmu. Maka mulai detik ini saya katakan, ayo kita masukkan ke dalam pikiran kita hal-hal yang positif. Pandemi di mana-mana. Engkau akan selamat dan tidak selamat tergantung pikiranmu, pikiran yang akan merasuk ke dalam jiwamu. Apakah engkau akan menjadi pikiran dan jiwa yang kuat sehingga kamu akan sehat walafiat, atau engkau akan menjadi pikiran yang rapuh, jiwa yang rapuh sehingga engkau akan sakit, sehingga engkau akan terdera oleh pandemi semacam ini. Itu tergantung pikiranmu, dan pikiran ini adalah karya Tuhan yang Maha Kuasa. Maka berprasangkalah baik kepada alam nyata di depanmu.
maka kamu akan mendapatkan suatu kebahagiaan. 3 bahasan penting ini sudah saya sampaikan di video ini. Mohon maaf lahir batin ketika ada ungkapan saya yang salah. Ketika Anda sefrekuensi dengan saya, boleh Anda tinggalkan subscribe, tombol merah, like, share, dan kita berdiskusi di komentar. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Anda sudah menyimak sampai akhir. Tunggu di konten saya berikutnya. Salam ekstrim. Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah membeli kaos lepas logis melalui WhatsApp yang sudah saya tulis di sini ya. Semoga kaosnya adem dan bermanfaat ketika Anda pakai.